Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kang Putra Kristanto selaku moderator. Saya Hafiz Nugraha. Saya Arga Mandala dari kelas A. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan bidang ilmu atau pisang kembung. Yang pertama ada komoditas lokal melimpah. Nah, di pisang kepok itu mudah didapatkan, tersedianya sepanjang tahun dan memiliki harga dasar yang sangat rendah. Sayangnya, seringkali hanya dijual mentah-mentah, margin keuntungannya yang minim. Terus selanjutnya bidang mentransformasi komoditas pisang bernilai rendah menjadi cemilan premium yang memenuhi rasa lapar dan tren estetika mahasiswa. Artinya ganda dari inovasi sederhana. Terus mahasiswa dan pelajar memiliki mobilitas tinggi dan mudah bosan dan secara konstan mencari campuran yang murah, instagramable dan memiliki rasa varian yang modern. Oke, kemudian anatomi gedang lemu. Penerapan prinsip enak. Yang pertama itu enak dari teksturnya. Dibalut adonan tepung khusus yang mengembang atau kembung, menciptakan sensasi yang renyah di luar namun lembut di mulut atau di dalam. Kemudian N itu berarti nikmat atau variannya premium, yang berarti menawarkan eksplorasi rasa yang disukai para Gen Z. Kan Gen Z itu sukanya yang nikmat dan premium, berarti gedang lemu itu cocok banget buat Gen Z. Kemudian A itu aman, maksudnya kemasannya itu aman dan higienis, berarti menggunakan kemasan kardus ramah lingkungan atau food grade yang menjaga bentuk topping dan mencegah kebocoran atau kerusakan dari si produk tersebut. Kemudian yang terakhir ada K atau kreatif. Kreatif ini yang dimaksud itu diferensiasi visual yang kuat. Jadi kreatif itu kita cara mempromosikan kepada masyarakat agar dia tertarik dengan produk kita. Lanjut. Oke, lalu strateginya pertama melalui platform digital bisa dari Instagram, Facebook dan juga TikTok. Lalu taktiknya teaser visual varian rasa, testimoni pelanggan, video, proses produksi dan promosi silang. Nah, di mana visual ini di mana Gen Z ini sangat aktif di sosial media, makanya kita mengambil melalui platform sosial. Lalu yang kedua ada offline atau lokasinya langsung lingkungan strategis kampus Unsud, kantin, warung, dan pusat keramaian Purwokerto. Lalu taktiknya direct selling dan skema konsinyasi dengan kedai di sekitar Karawangkal, menguasai titik kumpul mahasiswa secara fisik. Nah, di mana titik-titik mahasiswa seperti ini, seperti kantin itu sangat bisa kita buat langsung jual gitu. Kita langsung datangi, tawari, dan kemungkinan besar Gen Z itu sangat suka dengan makanan seperti ini. Oke, selanjutnya ada pemasaran strategis dan mitigasi resiko. Nah, untuk kekuatan dan peluang dari gedang lemu ini, yang pertama tuh bahan bakunya itu sangat melimpah dan murah dan dapat ditemukan di pasar itu sangat gampang ditemukan. Terus selanjutnya ada biaya produksinya, nah itu relatif rendah dengan pembuatan yang efisien, jadi keuntungannya itu lebih besar. Terus ada pemasaran adaptif. Nah, di tren makanan ringan itu banyak sekali tren-tren yang banyak, nah terutama ini di gedang lemu atau pisang kembung. Terus selanjutnya ada kelemahan dan ancaman. Nah, untuk kelemahannya yaitu dari risiko ketahanan produk terbatas pasca digoreng. Terus mitigasi sistem mode terorder dan manajemen stok bahan mentah harian. Nah, terus selanjutnya ada risiko kebosanan konsumen. Terus selanjutnya ada mitigasi rotasi dinamis, varian rasa, harga, Oreo untuk mengunci retensi pembeli. Jadi untuk variannya itu terlalu membosankan, jadi banyak orang yang merasa dinamis untuk rasanya. Kemudian matriks keuangan per periode. Jadi kita itu per periode itu bikin 50 porsi. BOP-nya itu 511.000, sangat ramping, mencakup dari bahan habis pakai seperti pisang kepok, minyak, kemudian topping premium, gas dan kemasan. Kemudian potensi pendapatan dalam 500 porsi itu sebesar Rp750.000. Itu terjual 50 porsi dengan harga satuannya itu 15.000 yang sangat ramah kantong bagi mahasiswa. Kemudian yang terakhir ada profitabilitas atau profit. Nah, kita itu profit 239.000, keuntungannya bersih per periode operasional. Next. Lalu ada kebutuhan pendanaan dan validasi titik impas atau BEP. Nah, maksud pertama tuh ada 1 juta
86.500. Alokasi utamanya itu pengadaan aset investasi produktif yang krusial seperti kompor, tabung gas, wajan, peralatan produksi yang bernilai 630.000. Lalu didapatkan titik impasnya itu 34 porsi titik impas produksinya untuk menutup seluruh biaya operasional dalam satu periode. Lalu payback periodenya itu 4,5 bulan. Modal awal diperkirakan akan kembali secara penuh, rasio risiko investasinya sangat rendah. Terus selanjutnya adalah peta jalan ekspansi gudang lemu. Nah, yang tahap 1 itu ada validasi dan optimisasi. Nah, itu untuk saat ini. Itu tahap satunya mengamankan kapasitas produksi harian, menjaga konsistensi prinsip enak, dan penetrasi kantin unsur. Nah, itu cocok untuk kita jualan karena dari kantin itu kebanyakan gak ada yang jualan di gudang lemu. Nah, kita bisa memasukkan di kantin. Terus ada pemanfaatan dana hibah untuk penambahan inventaris seperti kompor, wajan, dan ganda. Percepatan output produksi dan ekspansi pemasaran agresif via TikTok. Nah, sekarang kan lagi tren-tren via TikTok untuk jual-jualan makanan. Nah, ini cocok banget buat kita memasarkan di TikTok. Terus selanjutnya ada tahap 3, mendominasi pangsa pasar. Itu caranya transformasi menjadi layanan catering kampus atau menyediakan pesanan paket besar untuk ormawa, seminar, dan acara mahasiswa di Bogor. Nah, kebanyakan tadi saat acara itu bingung mau pesan di mana. Nah, kita bisa menyediakan gudang lemu ini untuk acara tersebut. Seperti itu. Lanjut, buat struktur organisasinya itu yang pertama ada ketuanya yaitu saya sendiri, Argawan Dr. Ferdiawan. Terus ada sekretarisnya itu Hafiz Nugraha, sama bendaharanya itu Anaja Putra Kristanto. Nah, Lalu ada kenapa gedung lemu harus didanai atau layak? Nah, karena resikonya itu rendah. Basis bahan baku komoditas murah yang melimpah dan untuk modal kembali itu sangat singkat, hanya 4,5 bulan. Lalu ada marginnya tinggi, unit ekonomi terstruktur dengan profit bersih 239.000 per 50 porsi. Titik impas mudah diraih 34 porsi. Lalu skala scalable atau permintaan pasar yang jelas, mahasiswa didukung oleh sistem pemasaran 2 jalur yaitu online dan offline. Oke, sekian dari presentasi kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.